Shalom. Apa kabar? Tentu kasih Tuhan selalu memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu dalam perjalanan hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini Engkau selalu menyertai kami dan firman-Mu akan menuntun kami agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Markus pada pasal yang kedua, ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambah secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain pembala itu akan mencabiknya yang baru, mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantong dan dua-duanya terbuang. Tetapi yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengartikan kata puasa adalah menahan diri, menahan keinginan. Contohnya, menahan keinginan kita dari makanan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel selalu melakukan puasa sebagai salah satu dari hukum Musa yang diterapkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka harus melakukan itu. Jika mereka tidak melakukannya, maka bangsa itu akan dibuang atau orang-orang itu akan dibuang dari bangsanya. Kalau kita melihat itu dalam Imamat di pasal yang ke-23. Imamat pasal 23. Imamat pasal yang ke-23 pada bagian ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi jika hari itu difokuskan untuk berpuasa dan orang tidak melakukannya, maka ia akan dilenyapkan dari antara bangsa-bangsanya. Peraturannya harus dilakukan dan ditegakkan. Jika dilanggar, maka orang itu akan mendapatkan hukuman. Karena pada zaman dahulu dalam kitab Perjanjian Lama, keselamatan itu didapat karena hasil usaha dari manusia. Karena itu manusia dituntun untuk melakukan yang baik dalam hidupnya. Kitab Musa menuntun mereka melakukan yang baik, terutama dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Musa. Lebih-lebih kita tahu peraturan 10 hukum Musa atau Taurat yang diberikan pada bangsa Israel pada saat itu. Tradisi itu sampai pada zaman Yesus. Orang-orang Farisi, orang-orang Israel tetap melakukan peraturan Musa sebagai kewajiban bagi mereka. Sehingga ketika pada saat itu, pada saat berpuasa, orang-orang melihat bahwa orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes melakukan puasa, sedangkan murid Yesus tidak melakukan puasa sama sekali. Bukankah hal ini melanggar peraturan dari Musa? Sehingga ada satu pertanyaan yang mereka ajukan pada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak melakukan puasa di dalamnya? Yesus tidak langsung menjawab,
tetapi dia memberikan satu argumen yang luar biasa untuk menjawab dari akhir pertanyaan mereka itu tentang kehadiran Yesus. Lalu ia berkata, tidak mungkin mempelai yang ada bersama dengan mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama dengan mereka? Jadi tidak perlu mempelai sahabat-sahabatnya melakukan puasa jika mempelai itu bersama dengan mereka. Yang kedua, tidak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik yang baru, mencabik yang tua, lalu mereka bersama-sama koyak. Jadi tidak ada yang baru menambal yang lama. Seperti juga tidak ada orang yang menambahkan anggur pada kantong yang sudah tua. Jika ditambahkan pada kantong yang tua, kekuatannya juga akan lemah, maka dua-duanya akan hancur dan anggur itu akan terbuang. Yesus mengatakan kehadirannya dalam dunia tidak mentiadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat dan hukum Musa. Bahwa keselamatan itu hanya didapat ketika kita percaya pada Yesus, tidak hasil dari perbuatan manusia. Jadi tidak ada kewajiban untuk umat Tuhan untuk berpuasa secara lahiriah di dalamnya, yang berupa menahan makanan ataupun menahan hal-hal yang lain. Tetapi kewajiban anak-anak Tuhan adalah melakukan puasa yang sifatnya menjaga keinginan kita dari dosa, menjaga tubuh kita, perbuatan kita dari hal cemar. Kita menahan hawa nafsu kita menahan diri kita menahan perbuatan kita yang cemar, keinginan dosa kita menahan itu semua. Kita membungkus semua kegelapan dalam diri kita. Kita bungkus keinginan dosa kita. Kita puasakan bibir kita supaya tidak berkata jahat. Kita puasakan pikiran kita agar tidak berpikir kotor, tetapi melakukan yang baik dalam hidup kita. Jadi kita puasakan sifat yang jahat, perbuatan yang jahat, dan juga tutur kata yang jahat, tetapi memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik di dalam hidup. Ada orang yang melakukan puasa untuk menahan keinginan-keinginan dosa, untuk menyucikan diri kepada Tuhan. Ada juga yang tidak melakukannya. Tetapi pada prinsipnya, semua orang melakukan puasa setiap hari, yaitu menahan diri kita dari kuasa kegelapan. Menahan diri kita dari perbuatan yang jahat, menahan diri kita dari perbuatan yang tidak berkenan. Tuhan Yesus berpuasa ketika ia dicobai. Ia menahan keinginan dagingnya dan saat itu ia dicobai. Kita pun bisa berpuasa, menahan keinginan daging kita, sehingga walaupun dosa datang, tetapi kita kuat karena kita tidak hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami dan menyegarkan kami, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mampu menahan keinginan daging kami dengan menahan setiap hasrat dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin.